Jangan sampai kita sudah beternak setahun sampai 2 tahun hanya dibayar suara. Suaranya besok. Ya, besok ya. Besok. Ini yang kemang. Sekarang ada bahasa OTW baru Pak, apa ya namanya? Mas jangan mas jangan mas. Belum jalan. Jalan. Nggak tahu itu Pak. Kemarin minggu kemarin ada yang beli. Halo, apa kabar teman itu semua? Semoga semua sehat, rezeki lancar, dan dimana saja dilindungi Allah. Ya. Ini melanjutkan pembicaraan kita yang lalu ya Om ya. Ya. Ada teman yang bertanya bagaimana kuncinya, apa sih kuncinya beternak? Kok sudah kita bahas ya Om ya, ternak secara umum. Kemudian yang kedua kita sudah bahas juga pengemukan sapi. Kemudian yang ketiga kita kemarin sudah bahas juga tentang ternak pembibitan atau menjadikan pedet. Iya. Nah, ini yang ternak pembesaran. Ini peternakan yang paling sederhana. Ya. Itu sapinya masih muda. Ya, jadi gini Om. Kita bahas dulu ya, yang umum dulu. Bagi teman-teman yang kemarin part 1, 2, 3 belum melihat, kita ulangin secara cepat ya Om ya. Iya, sekilas. Sekilas ya. Kunci pertama spirit itu Spirit hobi. Hobi itu kalau mengerjakan sesuatu dengan hobinya itu walaupun capek tetap senang. Tetap senang. Ya, kan? Karena ada rasa senang dulu. Rasa senang dulu. Kemudian kalau rugi-rugi sedikit Ya enggak apa-apa. dia akan bertahan, enggak masalah, Sama seneng kok. Rugi uang Hatinya senang. Ya, enggak apa-apa. Jadi ya bertahan, lama-lama dia punya Ya, pengalaman. kan Besok-besok insya Allah bisa untung. Karena Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu ora bakal nunake umate. Tidak akan bukan umatnya itu rugi ya. Dia akan Ya. menghargai usaha seseorang. Ya, Tuhan itu. mungkin belum waktunya, tapi ya semoga semuanya itu lancar kabeh. Oke. Kemudian kedua, Ah, peternak itu kalau bau tai, kalau bau kotoran akan mendapatkan uang. uang. Kalau dia bau wangi akan kehilangan uang. uang. Nah, itu Kemal. bau wangi, ke diskotik, klub malam, bau wangi, kehilangan uang. Ini lebih wangi nek ngono. Tapi kalau bau kotoran, membersihkan kotoran, memberi Karena pakan ada hobi ya itu sapi, jadi baunya bisa- kotoran, tapi bisa insya Allah nanti dapat uang. uang. Kalau ketekan tekon dapat apa tadi Om? Teteken tekun Teteken bakal tekun. ketekan. Oh, jadi kalau Berarti orang semua itu harus tekan tekan itu untuk jalan, untuk jalan. menuntun jalan itu orang tua itu tekan. Iki kanthi tekun. Oh, tekannya itu tekun. Nah, Oh, itu tadi tekun. penuntunnya itu tekun. Tekun. Nah, Nek kan? wis tekun kan engko bakal ketekan. Oh, akan mendapat sesuatu yang diinginkan. Nah, Wah, itu. wah canggih itu. Walah. Ya itu. Ini dalang masalahnya. Nah, itu Ya, gara-gara istilahnya. ikut mayang itu jadi dapat ilmu ketekan tekun mendapat Ketekan. tekanan. Tekan tekun. Teken Akan ketekan. Aduh. Teken tekun nanti kanthi teken. Istilah wong mlaku nek nganti kanthi tekun, Iya, iya. ora tetep tekan kon. Nah, akan nyampe ya. Nah. Yang dituju akan sampai. Iya. Oke, itu kan yang kedua. Apa itu spirit yang kedua? Yang spirit yang ketiga tidak boleh melawan alam. Harus alam. Alam, ya, alam itu tidak. Jadi kalau beternak di daerah dingin, ambillah hewan-hewan sesuai yang dengan cocok. iklimnya. Ini kan sapi ya, sapi-sapi yang pembesaran yang cocok dengan iklimnya. Mm-mm. Kalau di daerah panas, ambillah sapi-sapi pedet yang Cocok di cocok di daerah daerah panas. panas. Gitu. Kalau tidak melawan alam itu nanti Nah, hasilnya itu. kurang bagus. Karena ada sesuatu itu otomatis ya lingkungannya. Spiritnya beternak bagus. itu tidak melawan. Kalau melawan itu pemberontakan itu. Nah, iya. Berontak. Ini ternak bukan mau menggulingkan pemerintah. Oh, ya, ini dalam peternakan. Jadi intinya spiritnya 3. Nah, kemudian ini kedua ini Mas. Saya sudah pakan. Iya. Ya kalau peternak pembesaran itu tidak berturut Om. Gampangannya ya Om ya. Kan kalau pembesaran itu ya mohon maaf, kan pedet-pedet yang
umurnya setelah sapi. Ya, misalkan 6 bulan 6 lah. bulan ya kan. Setelah 6 bulan dikasih pakan apa saja kan tulangnya tumbuh. Yang penting dia itu makannya banyak, dia kan juga cepat Tumbuh. Nah, jadi kalau mau belajar kayak teman saya yang pensiun tuh sebaiknya ini pembesaran saja. Kalau pengembukan perlu ilmu pakan, ilmu banyak. Jualnya harus tepat. Harus cepat. Kalau nggak cepat nanti malah jadi kan rugi lebih mudah ke pembesaran. Pembesaran ya. Tapi memang untungnya kurang banyak. Ya. Perlu waktu lama. Iya. Ada ya paling enggak kalau misal 6 bulan 7 bulan kan kalau masuk ke penggemukan ya 10-an bulan. Nah, kalau pembesaran kan 6 bulan kan jualnya paling cepat 18 bulan. Nah, kalau 6 bulan jadinya 1 tahun. Ya kan pembesarannya setahun. Baru bisa dijual. Tapi kalau ya bisa gemuk gindul. Bisa juga 2 tahun baru dijual. Lah juga bisa. Jadi pakannya harus cari yang murah. Yang tersedia di lingkungannya. Nah, iya, wah. Kalau nggak setia harus berpikir gimana caranya mendapat pakan murah yang banyak. Enggak sama penjualan. Pengetahuan dulu, pengetahuan tentang manajemen sama kesehatan. Ya. Jadi kapan caranya kandangnya harus benar, bentuknya, strukturnya, kebersihannya harus terus menghadapnya arah timur barat apa utara selatan. Terus anginnya ya kan? Sirkulasi udaranya harus bagus. Terus sinar matahari biar bisa masuk bagaimana? Masuk vitamin D. Ya, cahayanya tidak boleh kurang. Lampu malam perlu tidak, itu harus tahu. Terus kasih pakannya perlu pagi, siang, sore, malam perlu tidak apa cuma pagi sore? Iya. Makanya perlu konsentrat enggak apa cuma hijauan harus tahu. Ya. Itu makanya harus tahu ilmunya harus ketahui dulu. Baca-baca buku, baca-baca terakan, lihat-lihat terakan, jalan-jalan ke kandang-kandang teman-teman yang sudah punya. Ya, enggak apa-apa sekalian. Nah, kemudian Om, selain kandang, itu harus tadi sapinya harus cocok. Ya. Kemudian pada saat kalau pembesaran Om, kalau sudah ada yang nawar, iya, dijual saja. Ya, dijual sesuai harga. Yang penting untung. Harus cash. Model sekarang itu harus cash. Nah, kalau diutang apa nih? Ya nak terus dibayar. Kalau dia lari. Dulu situ peternak. Terus telurnya nggak dibayar. Iya pernah. Dibayar pakai apa? Pakai suara. Belum ada uang. Padahal telur dah terjual, dah dapat uang kok belum dikasihkan ke sini. Jadi gitu. Jadi teman-teman ya. Ya istilah liku-liku ternak. Jadi Om Tasno ini diulangin mungkin ya belum ada yang nonton. Dulu saya sama Om Tasno itu beternak burung puyuh kira-kira ada 20.000 ekor. Jual bibit puyuh, jual telur puyuh, jual telur tetas, jual kandang, jual mesin tetas. Nah, pada saat itu sukses cuma karena saya didorong ibu saya harus menjadi PNS. Nah, terus saya harus ke Kalimantan, ditinggalkanlah kandang. Nah, ini menjadi rumah ini sekarang. Kena moneter. Nah, akhirnya kena krisis moneter. Nah, tidak bisa bertahan tahun 97. 97. Nah, seperti itu. Nah, teman saya itu kan tahu ceritanya saya sukses, makanya bertanya gimana bisa sukses beternak. Karena kebetulan saya juga tahu tentang kesehatan hewan. Om Tasno itu walaupun sekarang ikut dalang, ikut tani. Grup dalang ya, sama bertani tapi masih ingat ya. Dulu caranya beternak ayam ya. Iya. Yang penting itu kabeh sabar. Nah, ditekan-tekan itu Pak. Tekan-tekan. Jadi gini Om ya, yang terakhir adalah penjualan. Jadi penjualan itu kalau untuk pembesaran, ini saran ya. Begitu ada yang nawar, dihitung sudah untung kasihkan dengan catatan cash. Waduh, kayak wani berani nawar 22 tapi diutang ya udah. Lebih bagus yang nawar 20 tapi cash betul wis. Untuk jelas itu. Iya, enggak usah banyak pikir. Penting kita itu yang dicari itu SHU, sisa selusa. Nah, itu kan udah apa ya udah lepas saja. Memang ya jangan sampai
kita sudah beternak setahun sampai 2 tahun hanya dibayar suara. Bayar. Suaranya besok. Ya, Besok ya. Besok. Ya. Ini yang kemeng korban waktu tenaga. Ya nanti saya bayar besok ya. Kebetulan uang saya baru dipakai nih bisa ya. Gitu terus. Berbagai alasan dia punya. Baik gitu ya Om ya. Oke. Kita ini simpulkan kunci sukses pembesaran pertama spirit, kedua pakan yang murah, ketiga pengetahuan tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan keempat pembayaran yang cash itu kuncinya juga. Nah teman-teman, moga-moga ini bisa membantu. Kalau teman-teman sudah tahu ya mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa juga bikin YouTube yang lebih bagus. Ya, kalau ini kurang bagus, pertimbangan juga. Nah, ini hanya sebagai bahan masukan saja sedikit-sedikit karena keterbatasan ilmu kita ya Om ya. Iya. Dan moga-moga semua teman YouTube semua sehat, rezeki lancar, saya doakan. Dan semoga di mana saja dilindungi Allah dan Indonesia menjadi lebih baik.